Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Jocelina Tuhuteru, NIDN 1406058901. Saya adalah dosen tetap pada program studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah penganggaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan Student Centered Learning atau yang biasa disingkat SCL. SCL sendiri merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, atau dengan kata lain, SCL merupakan proses pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dilakukan dengan cara membaca literatur terkait materi perkuliahan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, maupun dari media online di internet, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah penganggaran. Mata kuliah penganggaran merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan kode mata kuliah KPB 302231. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Mata kuliah ini memberikan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa tentang proses penyusunan anggaran dan proses penganggaran perusahaan secara menyeluruh, mulai dari manfaat dan tujuan penganggaran, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, langkah-langkah penyusunan anggaran, baik perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa. Penting bagi perusahaan untuk memiliki anggaran perusahaan, karena anggaran perusahaan dapat menggambarkan aktivitas perusahaan tersebut dalam rangka memperoleh gambaran laporan keuangan, baik neraca, proyeksi laba rugi, dan laporan ekuitas pemilik serta aliran kas. Pembuatan anggaran perusahaan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Selanjutnya, akan dijabarkan tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah penganggaran terdiri dari dua, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar penganggaran, dan yang kedua, mahasiswa mampu menyusun anggaran perusahaan. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran secara daring dan luring. Sistem pembelajaran daring dilakukan dengan yang pertama jenis sinkronus dan yang kedua adalah jenis asinkronus. Untuk jenis sinkronus menggunakan Zoom Meeting, sedangkan untuk jenis asinkronus menggunakan Google Classroom. Sistem pembelajaran secara luring dilakukan dengan tatap muka di kelas. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, yang ketiga adalah latihan, yang keempat kuis, dan yang kelima adalah tugas take home. Ceramah bertujuan untuk memberikan pemaparan dan pemahaman tentang konsep pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah diskusi, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar secara interaktif pada mahasiswa berdasarkan pengalaman belajar di kelas, yang di dalamnya terdapat pertanyaan baik dari mahasiswa maupun dosen untuk didiskusikan bersama. Yang berikut adalah latihan. Latihan soal diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal penyusunan anggaran perusahaan terkait materi yang sudah diajarkan. Yang berikut adalah kuis.
Kuis bertujuan untuk menarik perhatian mahasiswa agar lebih fokus dan serius kepada materi pembelajaran yang diberikan. Kuis juga digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penguasaan dari materi yang sudah diberikan. Kuis yang diberikan biasanya menggunakan Google Form agar mahasiswa langsung dapat mengetahui perolehan nilai kuisnya setelah jawaban disubmit. Yang terakhir adalah tugas take home. Tugas take home diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki waktu belajar yang lebih banyak di luar jam belajar di kelas. Selanjutnya, terdapat 13 materi ajar atau pokok bahasan pada mata kuliah penganggaran, yaitu yang pertama konsep dasar penganggaran, yang kedua penyusunan anggaran penjualan, yang ketiga penyusunan anggaran produksi, yang keempat penyusunan anggaran bahan baku dan pembelian bahan baku, yang kelima penyusunan anggaran tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, yang keenam penyusunan anggaran beban operasi, yang ketujuh penyusunan anggaran laba rugi, yang kedelapan penyusunan anggaran kas dan piutang, yang kesembilan penyusunan anggaran neraca, yang ke-10 penyusunan anggaran komprehensif dan analisis selisih, yang ke-11 penganggaran modal, yang ke-12 penyusunan anggaran perusahaan jasa, dan yang terakhir penyusunan anggaran perusahaan dagang. Selanjutnya kita akan melihat komponen penilaian pada mata kuliah penganggaran. Komponen penilaian dalam mata kuliah penganggaran terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk unsur penilaian sikap terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen kepribadian yang diboboti 10%, di mana penilaian kepribadian yang menekankan pada aspek kesantunan, kejujuran, percaya diri, disiplin, rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Sedangkan komponen kehadiran diboboti 5%, di mana kehadiran mahasiswa minimal 80%. Jika kehadiran tidak memenuhi ketentuan, maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan diberikan nilai E. Yang berikut untuk unsur penilaian keterampilan, terdapat komponen latihan yang diboboti bobot 20%, yang terdiri dari sejumlah soal yang diselesaikan secara individu maupun kelompok dalam bentuk kertas kerja. Yang berikut untuk unsur penilaian pengetahuan, terdiri dari tugas menyusun dan menghitung yang diboboti 25%, terdiri dari tugas menyusun dan menghitung anggaran perusahaan. Yang berikut adalah kuis diboboti 10%, yang terdiri dari materi kuliah yang telah diberikan dengan menggunakan platform Google Form. Yang berikut adalah komponen ujian tengah semester yang diberikan bobot 15%, terdiri dari materi sebelum ujian tengah semester. Dan yang terakhir adalah komponen ujian akhir semester yang diboboti 25%, terdiri dari semua materi kecuali ujian tengah semester. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan memulai pelajaran kita di saat ini tentang anggaran penjualan. Ya, di minggu lalu Ibu sudah di akhir perkuliahan, Ibu sudah menyampaikan kepada kalian bahwa di minggu ini kita akan belajar tentang anggaran penjualan. Ya kan? Nah, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Forecasting, Ibu. Ya, forecasting ya. Kita sudah belajar tentang forecasting dengan berbagai metode yang digunakan. Di minggu lalu kalian sudah belajar tentang forecasting ya. Dan di saat ini kita akan belajar tentang anggaran penjualan.
ya. Nah, seperti yang untuk kalian ketahui bahwa anggaran penjualan ini merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas lain di dalam perusahaan. Nah, oleh karenanya, biasanya sebelum perusahaan membuat penganggaran-penganggaran yang lainnya, misalnya seperti anggaran produksi, anggaran tenaga kerja, anggaran bahan baku, biaya overhead, dan lain-lain, yang paling pertama dibuat adalah anggaran penjualan. Jualan, Ibu. Ya, baik. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan, iya kan? Iya, Ibu. Nah, bagaimana perusahaan bisa memperoleh keuntungan? Ya, tentunya perusahaan dapat memperoleh keuntungan apabila perusahaan dapat menjual barang atau jasa dengan harga yang tinggi, ya, dari harga pokoknya. Yang berikut adalah manfaat anggaran penjualan. Ya. Nah, anggaran penjualan adalah komponen dari budget operasional, ya. Kalau menurut M. Munandar, dia mengatakan bahwa ada 4 manfaat dari penganggaran, ya. Yang pertama, anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang, ya. Kemudian yang berikut, anggaran penjualan sebagai pengkoordinasian kerja yang berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan kerja agar semua bagian yang terdapat di bagian penjualan dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju sasaran yang ditetapkan. Artinya bahwa anggaran penjualan juga dapat bermanfaat sebagai alat koordinasi, ya, koordinasi antara departemen penjualan dengan departemen produksi, departemen keuangan, departemen promosi, departemen periklanan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian yang berikut, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan kerja, ya, berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi perusahaan. Jadi kalian sudah tahu targetnya. Kalau misalnya dalam perjalanannya tidak sesuai dengan target, maka kalian bisa melakukan evaluasi berdasarkan anggaran yang sudah direncanakan di awal. Kemudian yang berikut, anggaran penjualan juga berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran di dalam perusahaan. Tadi Ibu sudah bilang ya bahwa aktivitas perusahaan yang paling mendasar itu harus diawali dengan menentukan anggaran penjualan, ya, sebelum kita kemudian menyusun anggaran-anggaran lainnya. Kemudian menurut Marwan, ya, dan juga ya Marwan Adisaputro dan juga Marwan Asri, bahwa bagian penting dalam membuat anggaran penjualan ada dasar-dasar penyusunan anggarannya. Yang pertama, kita harus menyusun dulu tujuan perusahaan. Kita tahu dulu apa tujuan perusahaan, kemudian yang berikut kita juga tahu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu kita harus menyusun forecast penjualan, ya, jumlah atau target penjualan di periode berikutnya atau di tahun berikutnya. Dari situ baru kita bisa membuat anggaran penjualannya. Kan kita sudah belajar di minggu kemarin ya, bagaimana metode untuk membuat forecasting penjualan. Kemudian yang berikut, kita juga bisa menyusun anggaran penjualan. Kita harus memperhatikan anggaran promosi dan advertising atau periklanan, ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan anggaran biaya-biaya penjualan dan juga rencana pemasaran. Ibu rasa kalian juga sudah belajar dari berbagai sumber ya, seperti kesepakatan kita bahwa sebelum kelas dimulai kalian harus banyak membaca referensi supaya ketika di dalam latihan-latihan soal yang diberikan, konsep-konsep yang diberikan kalian bisa lebih mudah memahami. Apakah kalian sudah membuat review yang Ibu bilang bahwa setelah ini harus dikumpulkan review materi? Kalau sudah, nanti setelah kelas silahkan kalian kumpulkan ya. Bisa langsung bawa ke kampus atau juga bisa kirimkan melalui email. Ya. Bagian penting rencana penganggaran penjualan yaitu yang pertama kalian harus memperhatikan karakteristik pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Kalian harus tahu karakteristik pasar itu seperti apa. Misalnya ya, besaran pangsa pasar yang kalian punya. Apakah ini bersifatnya lokal, nasional, ataupun juga regional. Kemudian yang berikut, harus juga dipertimbangkan kemampuan finansial, ya, atau kemampuan keuangan kalian.
kita juga harus menentukan, mempertimbangkan keadaan personalia, artinya kita harus mempertimbangkan keadaan tenaga kerja yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah dimensi waktu. Kenapa dimensi waktu ini penting? Karena apa? Karena kalau seandainya kita menyusun anggaran dalam jangka waktu yang terlalu lama, takut-takutnya terjadi perubahan situasi ya, bisa terjadi perubahan situasi, contohnya ya terjadi kenaikan harga BBM. Ya, BBM naik tentunya juga akan mempengaruhi harga-harga yang lain naik ya. Kemudian yang berikut ya, terdapat 2 dasar dalam penetapan harga jual. Jadi setelah kalian menentukan penjualan, tentunya kalian ingin mengetahui berapa kira-kira laba yang akan diperoleh. Berarti kalian juga harus menetapkan harga jual. Nah, terdapat 2 dasar yang berhubungan dengan masalah penentuan harga ini. Yang pertama yaitu estimasi terhadap permintaan, ya. Nah, kalian sudah tahu kalau misalnya ketika harga naik pasti permintaan akan menurun, ya. Kecuali itu memang dia barang yang langka, yang ketika harganya naik tetap ya dibeli seperti BBM misalnya, ya. Kemudian yang berikut adalah biaya per unit, ya. Karena apa? Biaya per unit ini kalau misalnya volume produksinya tinggi, maka tentunya akan berpengaruh pada biaya variabel. Toh? Kalau biaya tetap kan dia tidak berubah, tetapi kalau biaya variabel dia berubah sesuai dengan volume produksi yang akan kita buat seperti itu. Nah, contoh. Di sini ada satu contoh. Sebuah perusahaan berharap akan menjual 14.000 unit produknya dengan harga 10.000 per unit. Biasa yang ditanggung adalah 30.000 yang bersifat tetap dan 56.000 yang bersifat variabel, yang tidak tetap ya, sesuai dengan berapa kapasitas produksi yang kita butuhkan. Tetapi akhir-akhir ini diperkirakan target penjualan tidak tercapai. Nah, kemudian manajemen diharapkan dengan 3 alternatif. Yang pertama, mempertahankan seperti apa yang direncanakan. Yang kedua, menaikkan harga 10%, kemudian menurunkan volume 10%. Ataukah yang ketiga, menaikkan volume 10% dan menurunkan harga 10%. Kita akan lihat ya pada tabel berikutnya. Nah, pada tabel ini, manakah kebijakan yang perusahaan memperoleh laba yang besar? Coba kalian perhatikan. Apakah pilihan A, B, atau C? Atau mempertahankan rencana, menaikkan harga 10%, atau menaikkan volume 10%. Mana yang lebih menguntungkan? Menaikkan harga 10%, Ibu. Menaikkan harga 10%. Ya. Nah, kalian perhatikan. Kalau misalnya di sini yang pertama 14.000 unit, kemudian harga per unitnya 10, ya. Untuk kalau kita tetap mempertahankan rencana, kita akan memperoleh laba 54.000, ya. Tetapi kalau kita menaikkan harga 10%, unit produksinya menjadi 12 unit penjualannya menjadi 12.600, kemudian harga per unitnya Rp11, lalu penjualannya menjadi 138.600 ya. Biaya tetapnya 30.000, biaya variabelnya tadi diturunkan 10% jadi 50.400 ya. Maka total biayanya 80.400. Oh sorry, biaya variabel itu berdasarkan jumlah produksi ya. Maka biaya variabelnya 50.400. Kemudian total biaya 80.400. Maka laba yang diperoleh adalah 58.200. Seperti itu. Kemudian kalian perhatikan juga ya bahwa kenaikan volume, kalau kenaikan volumenya 10%, maka unitnya menjadi 15.400, harga per unitnya menjadi 9, penjualannya 138.600, kemudian biaya tetapnya 30.000, biaya variabelnya 61.000. Jadi yang meningkat adalah biaya variabel ya, karena unitnya meningkat, unit penjualannya meningkat. Maka total biayanya 91.000, laba yang diperoleh 47.000. Nah, tentunya ini yang paling menguntungkan adalah jika kenaikan harganya 10%. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus bagaimana bisa membuat strategi-strategi, rencana A, B, dan C yang kemudian dipilih, dibandingkan untuk mencapai keuntungan.
Kemudian yang berikut, ya, ini ada kasus untuk membuat anggaran penjualan. Ya, kan Ibu sudah bilang kalian harus belajar untuk mencari referensi. Nah, perusahaan ABC memproduksi dan menjual dua macam barang, ya, yaitu barang A dan barang B. Data volume penjualan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut seperti yang kalian lihat. Nah, sekarang tugas kalian silakan membaca dan membuat secara cepat ya, kalian menghitung dia punya proyeksi anggaran penjualan atau forecasting untuk anggaran penjualan. Pertama-tama kita buat apa dulu? Apa yang harus kita buat dulu untuk Ramalan penjualan, Ibu. ya, betul, ramalan penjualan. Tetapi di dalam ramalan penjualan itu apa yang harus kita buat? Kalau kita mau membuat anggaran penjualan dari tabel yang ini, apa yang harus kita buat untuk mendapatkan angka-angkanya dengan produk momen? Kita harus membuat tabel bantu, Ibu. Ya, betul. Kita harus membuat tabel bantu untuk mengetahui nilai apa-apa. Untuk mengetahui nilai Z dan Y, Ibu. Iya. Sigma X dan Y. Sudah? Kalian sudah bisa mendapatkan nilai sigma X dan sigma Y-nya? Oke ya, Ibu bantu ya. Nah, ini untuk nilai Y tabel bantunya. Ya. Apakah sama dengan punya kalian? Sama, Ibu. Oke, dari sini kemudian kalian membuat metode substitusi untuk mendapatkan dia punya perkiraan penjualannya. Ada yang sudah dapat berapa perkiraan penjualannya? 354.000, Ibu. Iya, 354 itu kan nilai Y-nya, iya kan? Kemudian nilai A-nya dapat berapa? Untuk nilainya A-nya 244.000, Ibu. Baik, 244.000. Kalau nilai B-nya? 22. Nilai B-nya 22.000. Iya, Bu. Baik ya. Seperti ini ya. Jadi prediksi penjualan untuk tahun 2021 adalah sebesar 354.000. Nah, selanjutnya kita mendistribusikan ke dalam kita membuat lagi untuk produk B dengan cara yang sama ya. Kemudian kita mendapatkan perkiraan penjualan yaitu sebanyak 1.042.000. Yang berikut ya, kita akan lihat distribusi penjualan setiap produk per daerah. Ya, kemudian untuk produk A tadi di soal ya, kita mendapatkan informasi bahwa produk A itu seperti sebesar untuk Malang 50% dan Surabaya 50%. Sedangkan produk B Malang 60% dan Malang 60%, Surabaya 40%. Maka kemudian kita membuatnya membagi untuk produk A, yaitu 50% dari 354, yaitu 177.000. Sedangkan Surabaya juga sama, yaitu 177.000. Sedangkan untuk produk B, di Malang 625.200, kemudian Surabaya 416.800. Nah, selanjutnya ya, kalian membuat anggaran penjualan ya, formatnya seperti ini. Perusahaan ABC, anggaran penjualan tahun 2021 per produk per daerah penjualan ya. Kemudian keterangan produk A. Produk A unitnya adalah 177 untuk Malang, Surabaya juga sama, totalnya 354. Harga per unit di situ ditentukan bahwa Rp20 ya. Kemudian dikali kita mendapatkan jumlahnya 3.540.000 ya. Kemudian untuk Surabaya juga sama, totalnya adalah 7.080.000 rupiah. Kemudian yang berikut produk B, unitnya adalah 625.200. Kemudian unit untuk Surabaya 416.800 dikali dengan 30, jumlahnya adalah 18.756.000 dan 12.504.000. Sehingga kita memperoleh totalnya 22.296.000 untuk Malang, Surabayanya totalnya 16.044.000, sehingga totalnya adalah 38.340. Apakah kalian bisa memahami sampai di sini untuk membuat
untuk membuat anggaran penjualan? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Ada pertanyaan sejauh ini yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Ada apa? Silahkan. Langsung saja. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya. Di sini saya akan bertanya, apa akibat jika suatu perusahaan tidak menyusun anggaran penjualan pada perusahaan itu sendiri? Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Yana? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat gampang ya. Karena tadi sudah dijelaskan sebenarnya, cuman kebalik saja. Ya, kalau misalnya logikanya kalau misalnya perusahaannya tidak bisa membuat anggaran penjualan berarti apa? Ya, anggaran lain tidak bisa dilakukan atau dibuat, Ibu. Iya, tentunya kalau misalnya anggaran penjualan tidak dibuat, berarti kalian tidak bisa mendapatkan gambaran untuk membuat anggaran lainnya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Kalian boleh berpartisipasi di kuliah saat ini. Nanti kan tugas di Google Classroom, ya. Ibu akan kirimkan dan silakan dikerjakan. Lalu bisa dikumpulkan langsung ke kampus atau kalau memang kalian mau submit juga ke Google Classroom ya, silahkan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, Ibu. Materi minggu depan kalian silahkan mencari referensi sebanyak mungkin tentang anggaran produksi ya. Berdasarkan anggaran penjualan kita akan membuat anggaran produksi. Oke, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Selamat siang, Ibu. Ya, kalian boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.